teman-teman, ini saya bersama Gus Mukson. Kita akan menghadap ke DLH ya Pak. Iya. Pak DLH. Kita akan mengurus tentang tanaman Spathodea yang berbahaya bagi lebah. Kita akan mengadakan sosialisasi. Semoga didengarkan oleh Kepala Dinas DLH di sini, karena Purwokerto untuk di sepanjang jalan sampai alun-alun Spathodeanya ini sangat banyak. Jadi kita prihatin bagi peternak lebah, terutama untuk pinggir-pinggir jalan nasional itu kan, siapa tahu ada banyak peternak lebah. Ini Spathodea juga sedang bunga. Nggak kelihatan bunganya tuh, ini Spathodea teman-teman. Ini satu rendetan, mengerikan sekali. Selamat pagi teman-teman. Jadi kemarin saya sudah menghadap ke Dinas DLH, Dinas Lingkungan Hidup, bagian pertamanan. Dan alhamdulillah kita disambut baik, itu saya dengan Gus Mukson, mengenai sosialisasi bahayanya tanaman Spathodea. Jadi memang untuk Dinas Pertamanan Purwokerto sendiri dengan alasan tertentu sudah tidak memperbanyak atau tidak menanam Spathodea kembali ya, untuk tanaman pinggir jalan, dengan alasan rapuh dahannya. Nah, ini ketambahan ada informasi bahwa tanaman Spathodea ini sangat beracun bagi lebah. Jadi ini katanya masukan yang sangat bagus dari para penggiat lebah untuk Dinas DLH Purwokerto. Jadi ini kemungkinan semoga bisa menjadi program untuk penebangan tanaman Spathodea di Purwokerto, karena jumlahnya itu bisa ribuan. Di Purwokerto sendiri itu udah ditanam di jalan-jalan nasional ya, itu jumlahnya bisa sampai ribuan. Termasuk di alun-alun sendiri pun ada tanaman Spathodea. Di alun-alun kisaran mungkin 5. Mengenai bahaya tanaman Spathodea, teman-teman bisa lihat di Facebooknya Purnama Alam. Jadi beliau menanam, jadi bukan menanam ya, jadi beliau memelihara 20 itama Jawa di kebun bunga. Nah, kebun bunga itu memiliki 150 macam jenis bunga, diantaranya Spathodea. Nah, ternyata perkembangan itama Jawanya itu untuk madu itu sangat banyak, tapi lama-lama koloninya itu musnah. Dimulai dengan kematian dari para lebah pekerja, kemudian telurnya membusuk, ratunya mati, akhirnya musnah. Walaupun madu yang ditinggalkan sangat banyak. Nah, kemudian di dalam bunga Spathodea itu sering ditemukan bangkai-bangkai dari lebah trigona. Jadi di bunga Spathodea itu banyak lebah yang mati di sana. Nah, nanti saya sertakan gambar-gambar, saya ambil dari webnya teman-teman, bagaimana bunga Spathodea dengan lebah yang mati di dalam daunnya. Itu di Facebook udah banyak, bukan di Facebook, di webnya. Untuk tanaman Spathodea ini di Australia sendiri ini sudah menjadi tanaman terlarang. Jadi jika ada tanaman Spathodea pasti ditebang. Ini sudah program nasional dari Australia. Karena Australia ini perkembangan madunya atau perlebahannya itu sangat bagus. Jadi salah satu mungkin ekspor andalan. Jadi pemerintah sangat serius untuk membasmi tanaman Spathodea. Nah teman-teman, kita patut mencurigai kenapa banyak tanaman yang anti lebah yang disebarkan ya. Apalagi jadi program nasional. Jadi untuk Spathodea ini di era SBY ini jadi
tanaman penuduh jalan udah jadi program nasional. Teman-teman di lingkungan teman-teman, terutama di jalan-jalanan, pasti sangat banyak Spathodea. Kemudian tahun ini saya lihat mulai masif ditanami tanaman oleander. Di separator jalan itu di Purwokerto sudah ditanami oleander. Ini juga beracun bagi lebah. Jadi kita harus waspada teman-teman. Mungkin pihak pemerintah atau apa belum tahu bahayanya tanaman-tanaman seperti itu. Mungkin ada susupan dari luar, atau mungkin ada pihak-pihak yang dari luar yang tidak ingin perkembangan lebah madu di Indonesia, terutama trigona itu maju ya. Karena Indonesia ini negara yang memiliki lebah trigona yang sangat banyak. Walaupun kita nggak punya jenis melipona, tapi untuk jenis semacam tetragonula, heterotrigona dan sebagainya itu sangat bervariatif teman-teman. Jadi salah satu yang memiliki keanekaragaman jenis untuk lebah melipon ini ya. Nah, kita patut curiga kenapa banyak tanaman-tanaman yang anti lebah ibaratnya ya, sangat berbahaya bagi lebah, ditanam dengan marak, ditanam di jalan-jalan. Saya harap para penggiat lebah itu bisa menghubungi dinas-dinas terkait, terutama dinas lingkungan hidup, mengenai sosialisasi tanaman yang sangat berbahaya bagi lebah. Karena ini demi keberlangsungan para petani dan peternak lebah ya. Sekian.